Cesar Azpilicueta dan Romelu Lukaku bakal absen lawan Real Madrid. Setelah mengalahkan Southampton, Chelsea tidak bisa bersantai. Pasalnya The Blues akan menghadapi Real Madrid pada laga kedua perempat final Liga Champions pada Rabu dini hari esok. Sayangnya dua pemain mereka bakal absen dalam lawatan ke Spanyol tersebut. Cesar Azpilicueta absen dalam pertandingan melawan Southampton karena dinyatakan positif COVID-19. Pelatih Thomas Tuchel pun tidak yakin kalau sang kapten bisa tampil melawan Real Madrid. Sementara Romelu Lukaku tak dibawa dalam skuad Chelsea karena mengalami cedera. Tuchel juga belum bisa memastikan apakah sang pemain asal Belgia tersebut tersedia untuk pertandingan melawan Real Madrid. Nemanja Vidic sebut Manchester United sebaiknya cadangkan Harry Maguire. Banyaknya kritikan yang ditujukan kepada Harry Maguire membuat mantan bek United yakni Nemanja Vidic angkat bicara soal sang kapten setan merah tersebut. Menurutnya Ralf Rangnick tidak usah memainkan kapten United tersebut di sisa laga kompetisi musim ini. Setiap pemain punya masalah sendiri dalam karirnya, saya juga pernah merasakannya. Dan jelas musim ini bukan musim yang bagus untuk Maguire. Saya pikir pelatih harus melakukan beberapa hal, salah satunya dengan tidak memainkannya di setiap pertandingan. Tugas dari Vidic. Diketahui Manchester United kembali menelan hasil buruk dengan kalah 0-1 dari Everton. Lagi-lagi biang keladi kekalahan tersebut adalah pada bek Harry Maguire. Tendangan dari Anthony Gordon yang dihalaunya malah meleset ke arah berbeda dan mengecoh David De Gea. Pep Guardiola ingin tangani Manchester City selama mungkin. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengaku sangat nyaman berada di Manchester. Ia bahkan mengklaim ingin menjadi juru taktik The Sky Blues selama-lamanya. Pep yang datang pada tahun 2016 yang lalu sukses mendulang berbagai gelar domestik bagi klub. Ia sukses mempersembahkan 3 titel juara Liga Inggris, 4 Piala Liga dan 1 Piala FA dalam masa baktinya. Musim yang lalu sang pelatih juga sempat menghantarkan timnya untuk melaju ke babak final Liga Champions. Saat ini dirinya hanya memiliki kontrak hingga tahun 2023. Ia sempat dikaitkan untuk menekangi timnas Brasil pasca gelaran Piala Dunia 2022 mendatang. Namun dirinya enggan untuk keluar dari Etihad Stadium dalam waktu yang dekat ini. Tottenham bersenang-senang di atas kekalahan Manchester United dan Arsenal. Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan telak 4-0 saat bertandang ke markas Aston Villa. Son Heung-min menjadi bintang lapangan dengan torehan hat-tricknya dengan 1 gol lainnya diciptakan oleh Dejan Kulusevski. Kemenangan dari laga ini sekaligus memperpanjang rekor apik Tottenham yang selalu bisa memenangkan pertandingan dalam 8 lawatan terakhirnya ke Villa Park. Selain itu, Tottenham kini telah mengemaskan 6 clean sheet dalam 8 laga tandang ke markas Aston Villa. Manajer The Lilibet yakni Antonio Conte sendiri sangat senang dengan pencapaian timnya melawan Aston Villa tersebut. Pasalnya di saat yang bersamaan para rival mereka seperti Arsenal dan juga Manchester United tumbang dari lawannya masing-masing. Ciro Immobile belum mau pensiun dari timnas Italia. Kegagalan membobol gawang Makedonia Utara membuat Immobile melanjutkan paceklik golnya bersama La Nazionale. Penyerang 32 ini tak bisa mencetakkan gol dalam 7 laga terakhirnya kala membela Italia. Catatan golnya bersama Italia kini terhenti di angka 15 gol dari total 55 pertandingan. Menilik dari catatan ini, beberapa pihak menilai Immobile sudah tak layak menjadi tumpuan lini depan dari Italia. Ia disarankan untuk pensiun demi ada regenerasi dari skuad Roberto Mancini. Isu bakal pensiunnya Immobile dari timnas semakin santer berhembus setelah dirinya meninggalkan pusat latihan Italia bersama Jorginho dan juga Lorenzo Insigne menjelang menghadapi Turki usai tumbang melawan Makedonia Utara. Namun kini Immobile membantah kabar dirinya sudah memutuskan pensiun dari timnas Italia. Ia menegaskan belum membuat keputusan soal hal tersebut. Rossoneri gagal jauhi Inter Milan dan Napoli. AC Milan hanya bermain imbang 0-0 saat bertandang ke markas Torino dalam lanjutan Serie A Italia. Hasil ini membuat Rossoneri gagal memperlebar jarak mereka dengan Inter Milan yang berada di posisi yang kedua. Hasil ini membuat AC Milan tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 68 poin dari total 32 laga. Namun mereka hanya terpaut 2 poin saja dari Inter Milan yang baru main selama 31 kali.
Comeback Rossi menang 2-1. AS Roma berhasil mengalahkan Salernitana dalam lanjutan Liga Italia musim ini. Tambahan 3 poin membuat asa untuk tampil di Liga Champions musim depan tetaplah terjaga. Bermain di Stadion Olimpico, Roma sempat tertinggal terlebih dahulu lewat tembakan jarak jauh dari Ivan Radanovic di menit ke-22. Namun skuad asuhan Jose Mourinho bangkit di babak yang kedua dengan mencetakkan 2 gol lewat Charles Perez dan juga Chris Smalling. Kemenangan ini membuat AS Roma tetap berada di posisi kelima klasemen sementara Serie A Italia dengan koleksi 57 poin dari total 32 laga. Dan mereka tertinggal 5 angka saja dari Juventus yang berada di peringkat yang keempat. Xavi bersyukur Barcelona bisa kalahkan Levante. Barcelona secara dramatis mampu mengalahkan Levante 3-2 di Stadio Ciudad de Valencia dalam lanjutan La Liga Spanyol. El Barça tertinggal terlebih dahulu melalui penalti Jose Luis Morales pada menit ke-52. Tim tamu kemudian berbalik memimpin dari gol Pierre-Emerick Aubameyang dan juga Pedri dalam rentan waktu 4 menit, yakni menit ke-59 dan menit ke-63. Namun Levante bisa menyamakan kedudukan lagi-lagi dari penalti. Kali ini dieksekusi oleh Gonzalo Melero pada menit ke-83. Luke yang kemudian menjadi pahlawan kemenangan Barcelona di laga ini, yang mencetakkan gol di menit akhir laga untuk memastikan Blaugrana meraih 3 poin. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengakui timnya tak tampil baik pada laga tersebut. Hal ini membuatnya begitu bersyukur karena Barcelona bisa meraih 3 angka meski mereka bermain jauh dari kata harapan. Ronaldinho yakin Barcelona masih punya peluang menangi titel La Liga Spanyol. Meski memulai musim dengan berbagai hasil mengecewakan, kini Barcelona kembali ke trek mereka dan bersaing di papan atas La Liga Spanyol. Meski masih tertinggal 12 poin dari Real Madrid, menurut Ronaldinho, Barca punya kans besar untuk menjuari Liga pada musim ini. Seperti diketahui di awal musim ketika masih ditangani oleh Ronald Koeman, penampilan Barca begitu mengecewakan dan sempat terjebak di papan tengah. Namun ketika Xavi Hernandez mengambil alih, perlahan-lahan Barcelona kembali ke papan atas dan menjaga asa untuk bisa bersaing meraih titel juara. Liverpool menanti Manchester City terpeleset untuk bisa juara Liga Inggris. Manchester City versus Liverpool tersaji di Etihad Stadium dalam duel 2 tim teratas Liga Premier Inggris. Laga tersebut berakhir imbang 2-2. The Citizen 2 kali memimpin lewat gol dari Kevin De Bruyne dan juga Gabriel Jesus. Namun tidak selalu bisa mengejar lewat gol dari Diego Jota dan juga Sadio Mane. Hasil imbang ini bisa dibilang menguntungkan bagi Manchester City dalam persaingan perebutan gelar juara Liga Premier Inggris. The Citizen tak tergusur oleh Liverpool di puncak klasemen dengan torehan 74 angka dan mereka unggul 1 angka dari si merah. Kapten Liverpool yakni Jordan Henderson mengakui bahwa jalan terjal bakal dihadapi timnya untuk bisa menjadi juara Liga Inggris. Meski demikian, Henderson merasa segala hal masih bisa sangat mungkin terjadi. Dan ia tentu berharap Manchester City terpeleset sambil mewanti-wanti bahwa Dress untuk menyapu bersih kemenangan di 7 laga sisa pada musim ini. Rombak skuad Manchester United bakal lepas 6 pemain secara gratis. Manchester United dikabarkan bakal melepas 6 pemainnya secara gratis pada musim panas 2022 mendatang. Ke-6 pemain Manchester United tersebut adalah Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Tahi Chong, Juan Mata, serta Lee Grant. Sementara itu masih ada Anthony Martial, Donny van de Beek, dan Henderson, Phil Jones, serta Eric Bailly yang belum diputuskan masa depannya. Hal tersebut bergantung dengan pelatih anyar yang akan menukangi Manchester United pada musim panas mendatang. Romelu Lukaku jadi buruan PSG. Lukaku sejauh ini telah mencetakkan 10 gol. Namun akhir-akhir ini ia kerap tak masuk dalam tim pilihan dari Thomas Tuchel. Bahkan belakangan ini Thomas Tuchel lebih memilih memakai Kai Havertz sebagai ujung tombak. Situasi ini kabarnya membuat agen Lukaku yakni Mino Raiola ingin agar sang klien hengkang ke klub yang baru ketika jendela bursa transfer musim panas mendatang. Seperti yang dilansir dari Bot, Mino Raiola diklaim menggelar pembicaraan dengan direktur olahraga PSG yakni Leonardo untuk membicarakan kepindahan dari Lukaku.
PSG kabarnya menginginkan Lukaku karena mereka membutuhkan penyerang yang baru jika Kylian Mbappe jadi benar-benar henggang pada musim panas mendatang. Inter dan Milan dikabarkan membidik Juan Mata. Setelah 8 tahun berseragam Manchester United, Juan Mata dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk henggang pada akhir musim ini. Kabar tersebut ternyata disambut baik oleh dua tim asal Italia. Menurut informasi yang dikutip dari Football Italia, dua tim yang meminati Mata adalah Inter Milan dan juga AC Milan. Dua rival abadi tersebut dikabarkan saling berebut untuk bisa mendapatkan jasa pemain berusia 33 tahun tersebut. Sejauh ini ex-pemain Chelsea itu dikabarkan belum ada minat untuk kembali ke Spanyol, dan Mata disebut masih ingin mencari tantangan dengan bermain di Serie A Italia yang notabene belum pernah ia lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kans Inter Milan dan juga Milan sebenarnya sama-sama terbuka cukup lebar untuk bisa mendapatkan sang pemain asal Spanyol tersebut. Meski nantinya Mata bisa didapatkan secara gratisan, namun besaran gajinya tak akan terlalu membebani klub. Tayal setelah mendengar kabar tersebut, dua Milan sangat ngebet untuk bisa mendapatkannya. Barcelona ingin bajak gelandang milik Chelsea. Barcelona tampaknya ketagihan mencuri pemain gratisan dari Chelsea. Dengan Andreas Christensen sebelumnya sudah dikabarkan hampir pasti akan pindah ke Camp Nou ketika kontraknya di Stamford Bridge berakhir pada 30 Juni 2022. Bahkan mereka sebelumnya juga dikaitkan dengan minat pada Antonio Rudiger yang tersedia secara bebas transfer di akhir musim ini. Tetapi kontrak baru pada Ronald Araujo membuat raksasa Catalan tersebut mundur dari perburuan bek tengah asal Jerman itu. Dan sekarang Barcelona dilaporkan sedang memantau situasi kontrak pemain Chelsea lainnya yakni N'Golo Kante. Menurut laporan dari VHS, Presiden Blaugrana yakni Joan Laporta sangat ingin membangun dinasti di Camp Nou yang baru yang mirip yang dibangun oleh asuhan Pep Guardiola di masa yang lalu. Sang presiden klub itu diyakini tertarik untuk mengontrak N'Golo Kante yang secara luas dianggap sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia. Kontrak N'Golo Kante sendiri akan berakhir pada tahun 2023 dan mengingat riwayat cederanya baru-baru ini, Chelsea dikabarkan siap melepas pemain internasional Prancis tersebut dan menjadikan Declan Rice dari West Ham sebagai target penggantinya. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.